Oke, cerita ini akan saya bacakan sesudah saya meminta izin kepada Ibu Dini untuk berbagi pengalamannya kepada ibu-ibu semuanya yang ada di grupnya Mama Rafif Alkaf atau di grupnya Mama Dias. Jadi nanti di sini kita akan belajar banyak hal tentang perjuangan Ibu Dini mendampingi anaknya yang terdiagnosa meningitis. Oke, kita mulai bacakan urutan cerita saat anaknya Bu Dini mulai terdiagnosa meningitis. Hari itu tanggal 13 Januari 2013. Beberapa hari sebelum kejadian, kamu kelihatannya hanya batuk pilek biasa. Beberapa hari sebelumnya, kamu juga masih masuk sekolah, bahkan tampil menari bersama teman-teman di sekolah. Ketika kamu pilek kala itu, tetap saja kamu ikut pelajaran renang di sekolah. Aku pikir ini hanya batuk pilek biasa dan tak apalah jika ikut pelajaran renang. Beberapa hari sesudahnya, kamu demam. Masih sekitar 38-39. Tapi tetap makan dan minum seperti biasanya. Obat penurun panas pun sudah aku berikan. Namun, panas itu tak kunjung reda. Kamu mulai terlihat lemas dan menolak makanan. Malam harinya kamu pun muntah. Namun tidak banyak, hanya 1 kali muntah dan tidak kejang. Sesekali kamu mengeluhkan sakit pada telinga, tapi aku pikir itu karena demam. Pagi-pagi sekali aku membawamu ke UGD hari itu, karena panas yang tak kunjung turun. Sesampainya di UGD, dokter memeriksa telingamu karena kami berusaha memberitahu ada apa denganmu. Dokter kala itu hanya memberikan antibiotik dan obat penurun panas. Ia berpesan untuk membawamu kembali ke UGD jika panasmu tak kunjung reda. Sesampainya di rumah, ada beberapa hal yang rasanya janggal dan bukan lagi sakit biasa. Tapi tentu saja aku berusaha berpikiran positif. Mungkin karena panas jadi kamu nampak begitu lemas. Padahal badan kamu sempat menggigil dan beberapa kali kamu mengeluh suara berisik di telingamu. Kamu sempat bilang, "Mama, telingaku sibuk." Begitulah bahasamu saat berusaha mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Aku saat itu hanya berusaha menenangkan. "Iya, minum obat ya, biar cepat sembuh." Sesuai pesan dokter itu, keesokan harinya kami membawamu kembali ke UGD karena panasmu tak kunjung reda. Dokter kemudian memeriksa ulang dan memutuskan memanggil dokter THT. Kala itu dokter THT memutuskan agar kamu segera dirawat. Kondisi kamu saat itu sudah tak sanggup berjalan karena pusing dan lemas. Tapi kami masih bisa berkomunikasi. Dokter THT yang menanganinya kemudian memeriksa keadaanmu dan memberikan antibiotik yang baru. Tapi ada yang aneh ketika itu. Kamu terus saja mengusap-usap mata kananmu dan tentu saja aku berusaha menghentikan itu. Aku bilang, "Jangan dikucek. Jangan dikucek, Mi, nanti matanya sakit." Aku pun mengatakan pada dokter THT itu, "Mungkinkah dia alergi pada obat yang baru itu karena terus-menerus mengucek mata dan mata kanan sekarang bengkak?" Dokter itu mengatakan akan memeriksamu lagi besok dan akan menangani telingamu. Hari itu dokter THT mengatakan agar aku membawamu ke kliniknya yang letaknya berada di lantai bawah. Aku sempat bertanya, "Apa prosedur ini tidak sakit?" Ia mengatakan, "Enggak, Bu, ini hanya dibersihkan saja. Dengan kondisimu yang masih lemas, aku membawamu ke klinik dengan kursi roda." Sesampainya di sana, prosedur yang katanya tidak sakit itu rupanya berbentuk menusuk telingamu dengan jarum yang panjang.
Katanya prosedur ini untuk membersihkan lendir pada telingamu yang bisa jadi sumber infeksimu. Usai prosedur ini, kamu makin kesakitan. Aku ingat bagaimana ekspresi wajahmu saat itu. Kamu menahan sakit yang teramat sangat. Malam itu, kamu jatuh koma. Seperti petir di siang bolong ketika melihat kamu berada di ruang ICU. Dokter THT memutuskan untuk memanggil dokter syaraf dan dokter mata, lalu mengambil tindakan MRI. Aku menolak kala itu. Aku takut karena kondisimu yang begitu memburuk akan membuat tindakan MRI memperparah keadaanmu. Karena MRI membutuhkan anestesi dan aku teramat takut jika anestesi itu membuatmu tak bisa sadar kembali. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan CT scan. Karena menurut mereka, kamu yang kesakitan bahkan di dalam koma tidak dapat dilakukan tindakan MRI. Usai CT scan, mereka menemui ayahmu. Di sana mereka mengatakan ada tanda awal nanah di otak kiri atas. Dan kemungkinan cairan otak akan melingkari otakmu. Kamu bisa saja buta, tuli, lumpuh, dan bisu. Begitu kata mereka kepada ayahmu. Tentu saja ayahmu merahasiakan ini padaku, karena aku sudah nyaris kehilangan akal waktu itu. Ketika melihat kondisimu yang makin memburuk hari itu, aku makin panik. Dokter mengatakan perlunya transfusi darah sebanyak 10 kantong dan segera mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Aku makin kalut waktu itu. Aku sangat membenci keadaan di mana aku tidak berdaya untuk menolongmu. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku belum menyerah, aku harus tegar. Aku menghubungi beberapa teman kala itu dan menceritakan kejadian ini. Di dalam otakku saat itu hanya satu, aku ingin berbuat sesuatu, itu saja. Melalui bantuan seorang teman, aku memutuskan memberikan minyak ikan untuk otakmu saat itu. Aku menemui dokter kala itu untuk membicarakan hal ini. Tapi dokter itu berkata, Bu, kalau kondisi begini nggak usah dikasih macam-macam. Aku tidak menyerah begitu saja. Aku menemui dokter saraf kala itu. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Aku begitu tersesat kala itu. Benar-benar tidak paham apa itu radang otak. Bagaimana dampaknya jika kamu berhasil melalui ini? 3 hari kemudian dokter memutuskan untuk melakukan CT scan ulang karena kamu masih saja demam. Mereka ingin memastikan apakah ada CSF. CFS itu nanti kita bahas selanjutnya aja ya. CFF itu sebenarnya kayak cairan, kemungkinan ada cairan di otak gitu ya. Jadi mereka ingin memastikan apakah ada CFF yang membanjiri otakmu. Hasil CT scan-mu mengejutkan mereka. Mereka bilang nanah yang diperkirakan membentuk kapsul tidak ada. Dan cairan otak itu pun tidak melingkari otakmu. Tapi kamu masih terus demam dan kejang. Ada begitu banyak hal yang aku tidak tahu. Begitu banyak. Kamu tak juga menunjukkan perbaikan. Bahkan dokter kala itu bingung mengapa kamu terus-terusan demam. Dokter Sarah mengatakan ini berasal dari telinganya, Bu. Tapi dokter THT kala itu berkata, telinganya bersih, Bu. Saya rasa ini berasal dari infeksi dari otaknya. Aku begitu marah kala itu. Bagaimana mungkin mereka tak tahu dari mana infeksi ini berasal?
Dokter THT kemudian memutuskan untuk menindak ulang telingamu, namun kali ini akan dilakukan di meja operasi. Aku mempertanyakan prosedur ini. Apa hasil pemeriksaan telinganya bersih, tidak ada lendir, tapi masih harus terus ngotot menindak ulang? Saya tidak gila, Dok. Mungkin memang aku yang sudah tidak waras kala itu, hingga aku begitu ngotot untuk berpindah dokter. Dokter Sarah mendukungku kala itu. Ibu berhak mendapatkan yang terbaik untuk anak ibu. Dengan dokter THT yang baru, kami mendapatkan opsi yang ternyata juga tak jauh beda. Ia memberikan opsi, namun memberikan penjelasan lebih rinci. Infeksi yang ada di telinganya terletak jauh di dalam, hingga antibiotik pun tak mampu menembusnya. Letaknya ada di tulang yang bentuknya melingkar-lingkar. Ia menawarkan operasi kecil karena kondisimu kala itu membaik. Penjelasan dokter itu cukup terperinci, termasuk penjabaran resiko apa yang mungkin terjadi. Karena resiko yang begitu besar, aku menolaknya. Dokter itu begitu mengkhawatirkan demam itu hingga terus membujuk hingga 3 kali agar kami setuju atas tindak operasi itu. Kami tetap menolak karena kami ingin memberi waktu bagi Ami untuk pulih. Kala itu kami terus berupaya memberikan suplemen. Karena kami tak setuju atas tindakan operasi, akhirnya dokter memutuskan melanjutkan antibiotiknya kembali dengan jenis yang lebih ringan. Karena kondisi yang makin membaik, demammu menurun ke kisaran 37 sampai 38 dari kondisi awal 39 sampai 40-an. Dokter ingin melakukan pemeriksaan ulang. Hasil pemeriksaan ulang melalui foto ronsen kala itu membaik. Status infeksi telinga dalam kronis berubah menjadi suspek atau dicurigai. Kamu diperbolehkan pulang dengan vonis cacat. Cacat terbesar kemungkinan terletak pada mata karena saraf ketigamu yang terefek. Jika nantinya mata itu bisa terbuka, matamu tak akan bisa kembali seperti dulu. 4 tahun berlalu setelah vonis itu, tak semua vonis itu benar. Jadi sekitaran tahun 2017, Ibu Dini mulai melihat beberapa perubahan di Ami. Dari 2013, 4 tahun berlalu berarti sekitar tahun 2017. Oke, saya lanjut ya. 4 tahun berlalu setelah vonis itu, tak semua vonis itu benar. Beberapa vonis itu mampu terlewati, namun tak semua juga vonis itu salah. Kami masih berjuang meraih fungsimu yang hilang. Pulang dengan kondisi lumpuh total serta tak mampu berkata-kata. Satu demi satu fungsi itu kamu raih kembali. Perjuanganmu belum usai. Perjuangan yang membuatku belajar begitu banyak hal. Hidupmu memang tak seperti yang aku bayangkan dulu. Tapi aku dan kamu masih punya kesempatan untuk membuat setiap harinya menjadi lebih baik. Terima kasih saya ucapkan ke Ibu Dini. Semoga saat kita nanti mulai berbincang akan mulai bisa menumbuhkan semangat bagi orang tua anak yang lain, bahwa setiap tahap stimulasi yang kita berikan ke anak itu harus kita lewati dengan telaten.
dan itu semua tidak akan instan. Semuanya butuh proses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah bersedia berbagi pengalamannya di sini untuk kita semua orang tua anak di grup rumah singgah ABK. Kita akan bertemu lagi dan berbincang dengan Ibu Dini. Kita usahakan hari Jumat siang. Oke, kita sambung obrolan kita, diskusi kita dengan Ibu Dini Jumat siang besok. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Oke, cerita ini akan saya bacakan sesudah saya meminta izin kepada Ibu Dini untuk berbagi pengalamannya kepada ibu-ibu semuanya yang ada di grupnya Mama Rafif Alkaf atau di grupnya Mama Dias. Jadi nanti di sini kita akan belajar banyak hal.